Shalom. Puji syukur kepada Tuhan dalam ibadah kita yang terakhir di tahun ini. Kita memang tadi tidak seperti biasanya, kita hanya menyembah saja, atau istilahnya worship saja. Itu untuk juga supaya kita semua ada sekalian juga tahu bahwa di rumah saudara tidak perlu ada alat musik, saudara bahkan tidak harus pandai menyanyi, saudara hanya menyembah saja, itu sudah menyenangkan Tuhan. Tapi boleh juga saudara tambah dengan bermazmur, saudara boleh tambah dengan mengucapkan firman Tuhan, saudara boleh tambahkan dengan pujian, saudara tambahkan dengan doa-doa permohonan, doa syafaat, baik untuk orang lain maupun untuk pribadi saudara sendiri. Itu semuanya kalau dilakukan dengan benar, Tuhan sangat senang. Jadi pesan Tuhan untuk yang pertemuan terakhir ini, kita akan membahas mengenai penyembahan, pujian, dan persembahan. Tiga hal ini sebetulnya ada yang namanya penyembahan, pujian, itu juga bentuk persembahan sebetulnya. Kita mempersembahkan lagu, mempersembahkan perkataan-perkataan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Dia. Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib, Engkau baik. Dalamnya juga kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Jadi saudara kalau menyembah Tuhan, sederhana saja. Tidak harus saudara harus berkata-kata yang indah-indah sesuai dengan yang saudara punya isi dalam hati, perkataan untuk mengagungkan Dia. Yang bisa berbahasa roh juga tidak apa-apa, dimasukkan bahasa roh, bila Roh Kudus menggerakkan untuk berbahasa roh. Kalau saudara tidak ada karunia itu tidak ada masalah juga. Saudara cukup haleluya, puji syukur kepada Tuhan. Itu sudah cukup, karena Tuhan sebetulnya melihat hati, tidak melihat apa yang didengar oleh telinga manusia maupun dilihat oleh mata manusia. Jadi saudara, persembahan, pujian, penyembahan itu punya nilai yang dahsyat sebetulnya. Saudara tahu Nuh ketika selesai dia keluar dari bahtera, dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Persembahan Nuh itu meredakan murka Tuhan, sehingga dia berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dan alam semesta ini, walaupun mereka jahat. Bayangkan, persembahan meredakan murkanya Tuhan. Saudara masih ingat Daud? Setelah dia menghitung pasukannya, menghitung sensus penduduknya, dia merasa, oh berdebar-debar hatinya, salah aku, dan Tuhan murka, sehingga terjadi sampah 70.000 orang meninggal. Akhirnya Daud mempersembahkan korban, dan murka Tuhan juga reda. Saya masih ingat Elia yang bertanding dengan nabi-nabi Baal. Terjadi kemarau panjang, kekeringan selama 3,5 tahun. Lalu Elia mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Lalu murka Tuhan reda. Terjadi hujan yang begitu lebat, menghapuskan kemarau panjang selama 3,5 tahun itu. Jadi persembahan, penyembahan, pujian kita itu mempunyai nilai yang sangat strategis di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak ahli dalam hal ini, saudara rugi, karena ini semua meredakan murka Tuhan. Kita akan bahas, saya akan ada 3 poin untuk dibahas. Poin yang pertama, kita akan baca dari Kejadian 8 dan 20. Ini mengenai Nuh, bisa dikatakan. Pada zaman Nuh, manusia begitu jahatnya, membuat Tuhan sangat sakit hati, menyesal rasanya, betul. Sehingga dia berencana memusnahkan manusia, dan Nuh yang hidupnya salah di hadapan Tuhan mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan sehingga dia diselamatkan.
Dia suruh dia bikin bahtera, dan ketika air bah datang, Nuh sekeluarga diselamatkan. Kita baca ayat pasal 8 ayat 20. Dan setelah reda air bahnya, Nuh keluar dari bahtera, itu yang dilakukan Nuh pertama kali adalah ayat 20 ini. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Yahweh dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Apa yang terjadi kemudian ayat 21? Ketika Yahweh mencium persembahan yang agung itu, berfirmanlah Yahweh dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Luar biasa, persembahan Nuh membuat hati Bapa senang. Dan dia, perhatikan ini, baca baik-baik, Tuhan berfirman dalam hatinya. Kadang-kadang Tuhan berfirman tidak harus manusia mendengar. Dalam kali ini Tuhan berfirman di dalam hati, bayangin. Tidak ada yang mendengar, iblis pun tidak mendengar. Tetapi Tuhan sudah berfirman, firman-Nya itu kekal, tidak akan bisa disanggah oleh dia sendiri. Dia nggak mau menyambut. Dia berfirman di dalam hatinya, ini masih batin, belum disampaikan kepada Nuh. Dia ngomong, aku nggak akan ngutuk bumi lagi. Ternyata ada manusia yang begitu menyenangkan hatiku, mempersembahkan persembahan dengan hati yang tulus. Di sini tidak ditulis kenapa Nuh mempersembahkan korban, tetapi dalam pemikiran saya, bayangkan seluruh umat manusia, seluruh makhluk mati semua, tapi Nuh isi bahteranya selamat. Apakah nggak berbesmi dia berterima kasih, mengucap syukur? Ya dong. Pasti dasarnya ya mengucap syukur. Sudah tahu kalau orang namanya syukuran, habis sembuh sakit, habis lulus ujian, habis apa dan sebagainya, dia syukuran, itu kan akhirnya dia mempersembahkan sesuatu, dia beli makanan, dia bagi-bagikan, itu kan ada ucapan syukur. Saya yakin walaupun nggak itu di sini, tetapi Nuh mempersembahkan itu karena hatinya dipenuhi ucapan syukur pasti. Dan itu menyentuh hati Bapa sehingga Bapa berfirman, ngomongnya itu aneh. Aku nggak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudara yang punya anak pasti tahu kan, anak sejak kecil ini kadang-kadang sudah hatinya sudah jahat. Gajah kasih permen 1, 2 anak kecil, pukul-pukulan, jahat kan? Sudah. Sejak kecil sudah jahat, tetapi gara-gara persembahan Nuh, hati Bapak tersentuh sehingga dia berkomitmen, aku nggak akan mengutuk bumi lagi. Saya jadi mikir, seandainya sebelum air bah datang, seandainya semua manusia kompak, yuk kita menyesal di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan korban seperti Nuh mempersembahkan korban ini, saya yakin air bah nggak jadi turun. Pasti hati Bapak tersentuh dengan satu orang yang mempersembahkan aja dia sudah tersentuh. Apalagi kalau seluruh umat manusia saat itu mempersembahkan korban dengan hati yang tulus, pasti dia jadi air bah. Hati Tuhan itu lembut, gampang tersentuh ternyata. Tapi kan seringkali anak-anak Tuhan tidak paham hati Bapak ini. Gampang disentuh hati Bapak ini, saudara. Kalau yang menyentuh anaknya, yang punya anak bisa merasakan ini. Kalau anakmu sudah menyentuh hati, marah surut marah. Lalu kalau kita baca pasal 9, Nuh benar-benar akan mendengar firman Tuhan. Saya tidak akan baca terlalu panjang nanti. Tetapi Tuhan kemudian memberikan tanda apa? Pelangi. Kalau itu setiap kali hujan, kadang muncul pelangi, itu
Tuhan mengingatkan dirinya sendiri. Engkau loh ya, sudah berjanji dalam hatimu loh ya, bahwa karena persembahanmu, engkau sudah berkomitmen hujanmu tidak akan sedahsyat yang dulu lagi menghasilkan air bah. Sehingga semua umat manusia musnah kecuali yang di dalam Batra. Saudara, saya ajak untuk hitung-hitungan. Pada saat sebelum air bah, Nuh itu memasukkan setiap hewan itu satu pasang untuk masuk ke Bahtera, kecuali binatang yang tidak haram dia masukkan 7 pasang. Kalau saya ketemu dengan para ahli biologi, kalau sebuah spesies hewan hanya tinggal 7 pasang, kira-kira nek sepasang tak sembelih mereka marah apa enggak? Marah, tinggal 7 pasang loh, kamu kok tego-tegonya boleh. Tetapi Nuh tidak menyayangkan yang tinggal 7 pasang itu. Dia pun dilongi meneh. Bumi itu segitu luasnya. Binatang namanya saya domba ya. Domba itu tinggal 7 pasang untuk mendiami seluruh bumi begitu luasnya. Masa harus disembelih lagi? Emang dong? Enggak. Emang enggak. Kalau saudara punya cuma waktu setelah misalnya pulang sekolah atau pulang kerja punya waktu 2 jam, 3 jam, emang enggak kalau saudara gunakan untuk penyembahan 1 jam? Nah, 5 menit kadang-kadang masih enak. 5 menit pun saudara enggak mau menyembah, enggak mau berdoa kadang-kadang, menyempatkan waktu. Jadi ketika Nuh cuma ada 7 pasang, Nuh ambil, dikatakan di sini sebenarnya enggak disebutkan beberapa, pasti lebih dari 1. Beberapa dipersembahkan di hadapan Tuhan. Nuh tidak eman, Nuh tidak menyayangkan jumlah yang tinggal 7 pasang itu. Seringkali kita menyayangkan waktu kita, tenaga kita, atau harta kita untuk dipersembahkan, untuk melakukan penyembahan pujian, untuk baca firman, untuk belajar firman Tuhan. Beberapa orang pindah gereja, saya tanya, kenapa kamu dulu gereja itu kok pindah gereja? Gak enak penyembahannya, gak enak. Hatiku gak lega habis menyembah. Ayo, persembahan kepada Tuhan itu yang harus senang hatinya Tuhan, bukan hatimu. Nuh gak senang hatinya ketika mengurangi jumlah yang cuma 7 pasang itu. Ketika kita persembahkan korban, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, jangan ngomong musiknya tidak enak, itu menyenangkan hatimu, bukan. Setiap persembahan kita, duit tinggal segini harus ngasih koleksi lagi, ngasih perpuluhan lagi, tidak enak. Lu waktu tinggal sedikit sebenarnya sinetron kesukaanku, aku harus diajak sembahyang sama bapakku. Tidak enak. Di gereja kecil gini musiknya gak selalu enak, song leadernya gak seberapa pinter, pindah gereja lain sana wah kayak konser. Itu berarti kau mencari kesenangan hatimu, bukan kesenangan Bapa. Tetapi Nuh mencari kesenangannya Bapa. Dan persembahan, penyembahan yang seperti itu menyentuh hati Bapa. Saudara tahu, saudara baca sejak tragedi Kain dan Habel. Ya kan, persembahan pertama kan mereka loh, Kain dan Habel kan. Sejak tragedi itu, apa yang terjadi? Saudara baca saja. Sampai dengan Nuh mempersembahkan korbannya, tidak ditulis lagi ada persembahan korban kepada Tuhan. Sejak Kain dan Habel terjadi tragedi, tidak ada lagi sampai kemudian Nuh dengan tulus ikhlas tanpa disuruh dia mempersembahkan korban, dan itu membuat Tuhan tersentuh sehingga dia ngomong, biarkan manusia jahat, karena Nuh aku tidak akan lagi memusnahkan manusia. Jadi hanya karena sebuah persembahan hati Bapak berubah, dan dia tidak peduli lagi walaupun hatiku disakiti oleh manusia, aku tidak akan lagi memusnahkan. Jadi hanya satu orang
orang tuamu bagaimana? Cukup satu orang engkau bisa membuat hati Bapa berubah untuk semua orang, untuk seisi keluargamu, untuk seisi rumahmu, untuk seisi gereja ini, untuk seisi bangsa ini. Tetapi harus ada orang yang hatinya bisa menyentuh Tuhan, yaitu dia mempersembahkan seperti Nuh mempersembahkan, yaitu tidak mencari kesenangannya sendiri. Kalau engkau sudah menyembah Tuhan, kenapa tadi saya nggak izinkan musik padat? Biar nggak leko, biar benar-benar engkau benar-benar konsentrasi menyembah, lidah bibirmu menyembah Tuhan. Sebab engkau di rumah kan ya begitu tuh, nggak ada musiknya tuh. Supaya engkau merasakan, bosan nyembah kayak gini, nggak enak, hambar, nggak apa, hatimu hambar nggak apa, yang penting hati Bapak senang. Paham ya? Kalau engkau mempersembahkan korban, kalau engkau mempersembahkan pujian, engkau memberikan persembahan, jangan pedulikan hatimu hamba, jangan pedulikan kok kalau feeling apa ya aku sembahyangnya. Tidak penting feelingmu, tidak penting perasaan, yang penting hati Bapak harus senang. Poin pertama dalam persembahan, dalam penyembahan, dalam pujian kita, yang penting hati Bapak harus senang. Engkau nggak senang nggak apa-apa, musik nggak enak nggak apa-apa, suara fals tidak apa-apa. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, masih SD, saya masih ingat kalau siang Mami itu ada doa penyembahan di sini. Saya masih ingat ada busuk kayu di situ, di pojokan itu loh, tempatnya Pak Abed dan saya duduk itu loh. Bendera pelosok di situ loh, sebelah itu ada bendera kereta di ISIS. Di situ loh mereka para ibu-ibu 1, 2, 3 orang ibu-ibu tidak banyak berdoa di sana. Ya, bisa ingat ya? Saya masih ingat karena saya masih ingat ada pos datang, majalah dikirim, ada uangnya. Saya masih ingat saya terima pos itu. Ketika kami memerlukan dana untuk hidup, untuk makan, tidak ada, ternyata pos datang, majalah biasa datang, ternyata dibuka dalamnya ada uangnya. Hanya karena apa? Ada beberapa ibu-ibu menyembah di pojok sana siang-siang. Nggak enak, iya enak rupi di kampung toh, tapi Ibu Sukeni ngomongnya di sini ketemu dengan Ibu Gembala waktu Ibu Daniel untuk menyembah di sini. Waktu itu Ibu Sukeni masih keren kayak bupati itu modelnya gitu. Masih kurus gitu. Sekarang kan sudah sehat gemuknya. Tetapi penyembahan yang benar itu tujuannya menyenangkan hati Bapa, bukan bikin hati kita senang, bikin kita lega, bikin puas. Bukan. Kadang-kadang bahkan harus bercucuran air mata. Kadang-kadang ada yang dulu jemaat di sini yang selalu sembahyang di dalam lemari. Karena apa? Ketua suaminya dikamplengi. Ada seperti itu. Enak kan menyembahnya? Tidak enak pasti. Tapi hati Bapak dibikin senang. Oh, yang kedua, kita mau belajar apa yang membuat hati Bapak senang. Persembahan yang bagaimana yang membuat hati Bapak senang. Kita akan buka kitab Hosea pasal 6. Hosea itu belakang ya, habis Daniel. Hosea pasal 6. Di akhir tahun ini kita belajar untuk mencari kesenangan Bapa. Nanti kalau saudara belajar menyenangkan hati Bapa, saudara akan belajar mengalami kedahsyatannya Bapa. Hosea pasal 6 ayat 6. Saya bacakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Loh, begitu. Lanjut. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, tadi padahal korban yang Nuh bikin hati Bapak senang, bikin hati Bapak terharu, bikin hati Bapak tersentuh. Tapi di dalam kitab Hosea ini kok kayaknya kok bertolak belakang ya. Sebab Tuhan, aku Tuhan menyukai kasih
kasih setia dan bukan korban sembelihan. Sepertinya bertolak belakang. Kalau saya pelajari dalam kitab bahasa Ibrani, kasih setia ini ditulis pakai kata kesed. Ya, nyepelnya seperti kesed yang kita ide. Kesed. Artinya adalah sebetulnya belas kasihan. Dalam bahasa Inggrisnya mercy. Karena itu kalau kita baca versi King James terjemahannya, kata kasih setia ini terjemahkan mercy, belas kasihan. Jadi kalau saya boleh terjemahkan, sebab Tuhan menyukai belas kasihan dan bukan korban sembelihan. Ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca nanti di rumah, Matius 9 ayat 13, saya bacakan saja, tidak apa-apa. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ia belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini kejadian ketika Yesus makan bersama dengan Matius dan para pemungut cukai lainnya. Orang Farisi protes, loh, kok Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa? Lalu Yesus ngomong kepada orang Farisi, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini dia mengutip Hosea 6 ayat 6 ini. Tuhan lebih menyukai belas kasihan daripada sebuah korban sembelihan, sebuah persembahan. Lalu apakah Tuhan tidak suka persembahan? Ya enggak, tadi sudah lihat persembahannya Nuh begitu menyentuh. Tetapi ada sebuah rahasia bahwa yang dikonsentrasikan oleh Tuhan, yang dipandang oleh Tuhan itu bukan bentuk sapinya, bukan bentuk uangmu yang dimasukkan kotak persembahan, bukan suaramu yang merdu untuk menyembah atau memuji Tuhan, tetapi Dia yang memandang hati, Dia yang menilai hati, sedang melihat hatimu, apakah ada belas kasihan di dalam hati. Dalam kisahnya Daud tadi terjadi papan sampah sampai 70.000 orang mati. Akhirnya Daud memberikan persembahan dan itulah itu berhenti. Daud ini kan hatinya melekat kepada Bapa, ya kan? Ada ayat tulis hatinya melekat kepadamu, maka aku meluputkan dia. Ya kan? Jadi kita harus belajar dari Daud. Kita buka Mazmur 117. Mazmur 117 ayat 1. Daud ini begitu menyenangkan hati Bapa. Bahkan bisa saya bilang seluruh hidupnya adalah persembahan di hadapan Bapa. Sehingga disebut sama kita adalah anak Daud. Mazmur 117 itu ada 2 ayat, kita baca semua. Ayat 1 dan 2. Pujilah Yahweh hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Pujilah Tuhan itu berarti kan ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini suatu bentuk persembahan, suatu bentuk penyembahan dan pujian. Tetapi lihat ayat 2, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan, kesetiaan Yahweh untuk selama-lamanya. Haleluya. Daud setiap kali dia menyembah Tuhan, setiap kali dia memuji Tuhan, setiap kali dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, selalu ada alasan di dalam hatinya, yaitu kasih-Nya hebat atas kita. Tadi kita belajar kan di dalam Hosea 6 ayat 6, kita tandai Hosea 6 ayat 6, jangan hilang. Nanti kita balik lagi. Ditulis di sana Hosea 6 ayat 6. Aku menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban bakaran. Jadi orang yang mengenal hati Bapa, mengenal hati Tuhan, itu lebih menyenangkan ketimbang korban bakaran bagi Tuhan. Karena itu ketika kita mempersembahkan korban, ketika kita memuji
memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, harus ada pengenalan akan Dia. Kalau enggak, persembahanmu enggak menyenangkan bagi Tuhan. Penyembahanmu, pujianmu, betapa di suaramu tidak akan menyenangkan hati Tuhan, tidak akan menyentuh hati kamu. Engkau harus mengenal Tuhan. Tuhan itu apa sih? Kita sudah belajar kan? Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih. Kayak Daud ngomong tadi di dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 ada juga tepatnya, sebab kasihnya hebat. Daud mengenal Bapa di surga, Tuhan Yahwa itu kasihnya hebat. Saya tahu kasih yang dipakai dalam bahasa Ibrani di sini adalah hasdo. Hasdo itu berasal dari kata dasar keset juga. Keset tadi artinya apa? Belas kasihan. Kalau hasdo yang dipakai Daud ini, yang kasihnya hebat atas kita, kasihnya ini pakai kata hasdo. Hasdo ini artinya adalah dalam bahasa Inggrisnya merciful kindness, kebaikan yang penuh belas kasihan. Ada tuh orang baik, banyak tuh sering orang baik, tapi ada orang yang baik itu nggak punya belas kasihan. Contohnya, aku baik, aku membagi-bagikan berkat, itu jangan dikasih, itu nakal, mau dikasih. Kata kita menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Dia memberi hujan kepada yang baik dan kepada yang jahat. Ketika Elia mempersembahkan korban, terus turun hujan, yang nikmati hujan cuma Elia. Apakah hujannya cuma di atas kepala Elia saja? Saya masih ingat apa itu Frozen itu ya, ada boneka salju dan hujannya cuma di atas kepalanya kok. Olaf itu ya. Ketika Elia mempersembahkan korban, hujannya dinikmati semua, yang baik maupun yang jahat. Itulah merciful kindness, kebaikan yang penuh belas kasihan. Jadi ketika Daud ngomong kasihnya hebat atas kita, dia ngomong kebaikannya Tuhan yang penuh belas kasihan itu hebat atas kita. Betul nggak hebat? Hebat. Wong gara-gara cuma Nuh ngasih persembahan aja, keputusannya untuk semua manusia, tidak akan aku musnahkan lagi dengan air bah seluruh isi alam semesta ini. Berarti kebaikannya Tuhan hebat dan kehebatannya itu penuh belas kasihan. Jadi saudara-saudara, ketika Anda mempersembahkan korban, ketika Anda menyembah Tuhan, ketika Anda memuji Tuhan, Anda harus tahu bahwa hati Bapa itu penuh kebaikan. Sebab itu kita sering kok baca di dalam Mazmur diulang-ulang, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya itu kayak kata hasdu. Jadi kalau saya baca dalam bahasa Ibrani, kasih setianya itu kayak kata hasdu. Yang hebat atas kita tadi itu sama hasdu. Lalu Daud selalu ngomong berulang-ulang dalam Mazmur-Mazmurnya, dia ngomong sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya hasdunya. Ini kita harus tahu. Ketika Daud menyembah Tuhan, ketika Daud memuji Tuhan, di dalam hatinya dia mengenal bahwa kasih setia Tuhan, bahwa kebaikannya Tuhan itu penuh belas kasihan. Kita kembali kepada Hosea 6 ayat 6. Bapa menyukai belas kasihan daripada korban sembelihan. Ketika dia memandang Nuh, tentu dia memandang belas kasihan di dalam hatinya Nuh. Dan kalau Tuhan tidak tutup itu bahtera, saya yakin Nuh akan izinkan orang-orang itu masuk ke situ. Ini Bapak yang menutup sendiri. Jebret, Nuh pun tidak bisa membuka pintu. Karena hati Nuh ini penuh belas kasihan. Hati Nuh seperti hati Bapak, penuh belas kasihan. Dan dia ketika mempersembahkan korban, dipenuhi hati ucapan syukur karena belas kasihan Bapak yang menyelamatkan dia.
Jadi dalam Hosea 6 ayat 6 ini ada 2 poin. Yang pertama, Bapak menyukai belas kasihan. Itu harus ada dalam hati kita. Ketika kita mempersembahkan apapun, baik harta, baik pujian, baik penyembahan, di dalam hati kita ketika diterawang sama Tuhan harus ada belas kasihan. Apa artinya ketika kita penuh belas kasihan? Belas kasihan Bapa menimbulkan apa? Pengampunan. Begitu pula ketika kita berbelas kasihan, di dalam hati kita harus ada pengampunan yang kita belajar minggu lalu. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan, salah satunya adalah kuasa untuk mengampuni. Karena itu ketika saudara menghadap Tuhan, hatimu ada ganjelan belum mengampuni orang lain, Tuhan ngomong stop, selesaikan dulu, bereskan dulu. Artinya Tuhan memandang hatimu ini belum dijalankan belas kasihannya. Engkau harus bereskan dulu dengan saudaramu itu, baru datang lagi menghadap aku. Engkau boleh menyembah, boleh memuji Tuhan, aku terima. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika engkau persembahkan sesuatu kepada Tuhan, harus didasari bukan dengan kesombongan. Saudara tahu, ketika Tuhan Yesus di depan kotak persembahan, ada yang namanya banyak. Bro, lihat gitu ya. Tapi Tuhan ngomong persembahan yang paling besar punya milik janda yang 2 keping ini. Karena orang kaya itu berikan dari kelebihannya. Dia memberikan tidak dengan hati yang penuh belas kasihan sebetulnya, dengan kesombongan. Hati yang penuh belas kasihan adalah hati yang penuh mengampuni. Jadi ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, engkau harus berbelas kasihan kepada orang yang lain. Kalau enggak senang, Tuhan enggak senang. Dia ngomong kok, aku lebih suka belas kasihan daripada korban sembelihanmu, daripada korbanmu walaupun berjuta-juta, bermiliar-miliar, ataupun kau berdoa 1 jam atau 2 jam, 3 jam, tapi Tuhan tidak ada artinya kalau hatimu tidak ada belas kasihan. Poin yang kedua, dia menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban bakar. Jadi saudara masih ingat hamba yang diberikan talenta ini? Engkau Tuhan yang jahat dan sebagainya. Kalau engkau ada hati seperti itu, persembahanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau harus tahu seperti Daud tadi ngomong, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan karena belas kasihnya hebat atas kita. Jadi alasan dia memberikan persembahan itu dipenuhi ucapan syukur karena Tuhan itu baik. Ya toh, kalau saudara ketemu dengan orang baik, menurutmu tak keluarin cuma terima kasih kan? Betul enggak? Saudara enggak akan nuntut toh ketemu dengan orang baik. Mau dikasih lagi, ketemu cuma mau terima kasih ya kan? Begitu pula engkau berhadapan dengan Tuhan, hatimu akan penuh dengan ucapan syukur kepada Dia karena Tuhan baik. Jadi aku mempersembahkan ini karena Tuhan baik, karena belas kasihannya hebat atasku. Aku memuji Tuhan karena Tuhan baik, karena belas kasihnya hebat atasku. Aku menyembah Tuhan karena Dia baik. Jadi jangan karena memuji Tuhan, jangan selalu merdu, jangan. Oh karena musiknya lagi enak nih, muji Tuhan, jangan. Oh momennya lagi asik nih, kita muji Tuhan, jangan. Itu hanya nanti menimbulkan hanya hatimu senang, hati Bapak enggak senang. Engkau harus memuji Tuhan dengan dasar hati penuh belas kasihan, dan engkau harus melakukannya karena membalas belas kasihannya Tuhan. Itu 2 poin itu. Hatimu harus penuh dengan belas kasihan dan engkau melakukannya untuk belas kasihan Tuhan yang hebat atasmu. Kalau dasarmu itu, engkau akan seperti Nuh persembahan, akan menyentuh hati Bapa. Engkau tidak akan lagi menyembah Tuhan walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun gak enak, sepor rasanya engkau akan lakukan terus karena hatimu penuh belas kasihan dan karena engkau menyembah Dia. Karena engkau Dia layak disembah. Karena apa? Karena belas kasihannya itu hebat. Jadi ya sembah aja walaupun aku kesel, walaupun ngantuk, walaupun suara aku gak enak, walaupun musiknya tidak enak, walaupun gak ada musik, walaupun tetangga kita rambutan
konsentrasi kok, tetangga kita menyembah Tuhan, nggak konsentrasi kan? Nggak apa-apa, engkau nggak nyaman, nggak apa-apa, yang penting Bapak senang. Ingat no, bukan kambing domba penuh dalam kandang loh, cuma tinggal 7 pasang loh, dia ambil beberapa untuk dipersembahkan. Apakah Nuh takut dombanya punah? Enggak pun, dia tulus mempersembahkan kepada Tuhan. Dan Raja tahu menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak tahu tadi saudara menyembah dengan sikap bagaimana, tetapi hari ini kita sudah belajar. Kita harus menyembah Dia karena Dia baik, karena belas kasihannya hebat atas kita, karena Dia baik, kebaikannya yang penuh belas kasihan, merciful kindness, kebaikannya Dia penuh belas kasihan itu hebat atas aku. Karena itu aku menyembah. Jadi alasan kita menyembah Tuhan, alasan kita memuji Tuhan, alasan kita mempersembahkan korban persembahan, baik itu persembahan kotak sana, perpuluhan dan sebagainya, apapun juga, baik tenaga yang kau persembahkan untuk Tuhan, itu harus didasarkan bahwa Dia baik, bahwa kebaikannya itu penuh belas kasihan yang hebat atas kita. Dan ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mempersembahkan korban persembahan, ketika menyembah, ketika kita memuji Tuhan, harus dalam kondisi hati kita penuh belas kasihan. Saya tidak perlu sebutkan, tapi ada hamba Tuhan ketika dia menyembah begini dengan musiknya tidak enak, dia langsung marahi musik. Mungkin ada yang ingat nggak, dulu pernah khotbah di sini orang. Dulu sekali saya masuk ke sini. Pemain musik dimarahi semua, termasuk saya. Ingat di situ. Padahal saya main drum nggak sekolah. Yang kepainya kok nggak enak. Saya nggak sekolah. Saya ya bisanya itu. Tapi saya untuk lakukan itu saya korbankan masa depan yang ketokannya indah-indah di sana-sana, saya lepas semua untuk main drum di sini. Dia kan nggak tahu hati saya. Tapi dia marahi juga termasuk saya. Katanya main musiknya tidak enak semua. Kalau hatimu seperti itu, Bapak nggak suka karena nggak ada belas kasihan. Ya, jadi harus dilakukan karena belas kasihan Tuhan dengan hatimu yang penuh belas kasihan. Belas kasih ketemu belas kasih, kompatibel. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan jelas ngomong, Dia menyukai belas kasihan dan Dia lebih suka pengenalan akan Tuhan. Ayo kamu belajar firman Tuhan. Nanti ujung-ujungnya Tuhan itu kasih. Tuhan itu penuh belas kasihan. Jadi saudara harus pegang dua kunci ini ketika saudara melakukan persembahanmu dalam bentuk apapun. Hatimu dipenuhi belas kasihan, saya ulangi, dan engkau melakukannya karena Dia baik, kebaikannya yang penuh belas kasihan itu hebat atas kita. Setelah ini saudara paham, penyembahanmu tidak akan sama dengan penyembahan yang sebelumnya. Penyembahanmu akan menggoncangkan surga. Penyembahanmu akan membuat hati Tuhan terharu. Penyembahanmu akan membuat Dia berfirman walaupun mungkin cuma di dalam hatinya. Gak benar firmannya, gak apa-apa. Karena kalau Dia sudah berfirman walaupun di dalam hatinya, maka firman itu akan jadi. Penyembahanmu, persembahanmu, pujianmu akan menggetarkan hati. Kita masuk poin ketiga. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja 18, kita akan baca ayat 30. Ini yang mengenai tadi contoh ketiga, Elia. 1 Raja-Raja
18 ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Yahwa yang telah diruntuhkan itu. Jadi ceritanya kan, Elia menantang Nabi Baal yang jumlahnya 450 itu. Nabi Baal dikasih kesempatan pertama, 1 ekor lembu disembelih, mereka menaruh di atas mezbahnya dia, mereka menari-nari, bahkan menusuk badannya dengan pedang, dengan pisau, tapi nggak terjadi apa-apa. Lalu Elia kiranya dia menyembelih lembu itu, tapi sebelum dia menata korbannya, dia melakukan itu tadi. 1 Raja 18 ayat 30. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi selama 3,5 tahun, bahkan lebih dari itu, mezbah Tuhan di atas Gunung Karmel ini sudah diruntuhkan karena tidak ada lagi persembahan dikorbankan untuk Tuhan. Jadi langkah pertama Elia untuk memperbaiki hubungan umat Israel dengan Tuhan adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar hubunganmu dengan Tuhan yang mungkin ada error, ada kurang baik. Jangan khawatir, ada satu solusi. Engkau harus mulai memperbaiki mezbah Tuhan di dalam hidupmu. Dan kalau saya baca dalam bahasa Ibrani, memperbaiki ini ditulis dengan wairabe. Wairabe ini berasal dari kata dasar rapa. Nah, rapa ada asing ya. Apa rapa artinya? Nah, rapa artinya menyembuhkan. Kita mengenal Yahwa rapa. Yahwa yang menyembuhkan. Kata yang ditulis untuk memperbaiki mezbah ini adalah wairabe, menyembuhkan. Mezbah itu harus disembuhkan. Artinya mezbah itu sedang kondisi sakit mezbahnya. Coba saudara koreksi hidup sendiri, introspeksi. Apakah mezbahmu kondisinya tidak sehat, sakit? Kalau sakit perlu disembuhkan, perlu ditata ulang. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Yahwa dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat buah sukat benih. Jadi pada saat Elia mempersembahkan korban, dia tidak mau asal-asalan, dia perbaiki mezbah Tuhan yang sudah diruntuhkan itu. Dia menyembuhkan mezbah itu. Karena kalau cuma yang di ayat 33 tadi, ayat 22, ia mendirikan batu-batu itu pakai kata bana, artinya ya membentuk gitu saja. Tapi di ayat 30 dia ngomong memperbaiki, dia menyembuhkan, dia mengatakan wairabe, dia menyembuhkan. Jadi tidak cuma menyusun, dia menyembuhkan, artinya harus ada yang betul dulu. Yang sakit itu harus disembuhkan dulu, penyakit itu harus pergi dulu. Dan ketika Elia menyembuhkan mezbah, dia mempersembahkan dengan benar di hadapan Tuhan. Apa tadi yang benar di hadapan Tuhan? Hatinya harus penuh belas kasihan. Kira-kira Elia penuh belas kasihan enggak? Elia itu menyebabkan 3,5 tahun kekeringan. Kalau dia muncul ada sebuah resiko, yaitu dia akan dibunuh oleh Raja Ahab dan oleh Ratu Isabel. Tetapi dia memberanikan diri muncul dengan resiko dibunuh. Apa yang menggerakkan hatinya? Ya tentu belas kasihan. Apa yang membuat Elia berbelas kasihan? Dia sendiri sudah diproses sama Tuhan, makan di sungai Kerit dari burung gagak. Jadi dia merasakan susahnya 3,5 tahun kekeringan. Dia mengalami hidup bersama janda di Safat.
hidup dengan belas kasihan Tuhan, sehingga mau tidak mau dia muncul walaupun dengan resiko dibunuh. Hatinya sudah dipenuhi belas kasihan. Dan kenapa dia berani muncul, berani mempersembahkan korban? Karena dia tahu setelah ini belas kasihan Tuhan akan turun atas umat Israel. Jadi dia juga mempersembahkan korban dengan dasar yang benar, yaitu untuk menarik belas kasihan Tuhan. Maka persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Nah, suami pun mungkin tahu ya, masih apa? Ada api menyambar dari langit. Apa yang disambar? Sapinya, betul. Batunya, betul. Kayunya, betul. Air yang diparit, betul. Habis semua, termasuk batu-batunya pun habis. Kalau ada anak-anak Tuhan di tempat ini mulai melangkah, menyembuhkan mesbahnya yang sakit, mulai mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, mulai belajar menyembah Tuhan walaupun mungkin tidak menyenangkan hatimu, tapi menyenangkan hati Tuhan. Mulai mengharapkan belas kasih Tuhan. Tuhan, aku menyembah Engkau ini karena aku tahu kebaikan-Mu itu penuh belas kasihan dan tidak biasa-biasa, hebat atasku. Mungkin saat ini Engkau belum mengalaminya, Engkau belum melihat kehebatan itu, tapi persembahkan saja untuk kehebatan belas kasihan Tuhan. Nanti belas kasihan Tuhan yang hebat itu akan turun atasmu, sebab hati Bapa itu sangat mudah disentuh sebetulnya, sangat mudah terharu oleh belas kasihan dari dalam hatinya. Belas kasihan Bapa ini hanya bisa disentuh oleh belas kasihan yang ada di dalam hatimu masing-masing. Kalau kita mulai memperbaiki mesbah kita masing-masing pribadi, apalagi kalau bisa sekeluarga sama-sama berdoa menyembah Tuhan, ajaib. Apalagi semua pribadi yang menyembah Tuhan ini hatinya penuh belas kasihan, rukun, saling mengampuni, yang kita pelajari minggu lalu. Kalau ditemui belas kasihan hati masing-masing yang menyembah Tuhan, bojomu gak gelem, jangan khawatir. Bojomu gak gelem, aku gak gelem, jangan khawatir. Karena melakukan yang benar di hadapan Tuhan, efeknya kepada seluruh umat manusia. Bojomu gak gelem, gak apa-apa, lakukan sendiri. Engkau menyembah Tuhan, sempatkan waktu 5 menit baik, 1 jam lebih baik lagi, tapi bukan 1 jamnya. Ingat, yang penting hatimu dan penuh belas kasihan, dan engkau melakukannya dengan dasar alasan yang kuat, penuh ucapan syukur, karena hati Bapa itu penuh belas kasihan. Jadi lakukan dengan alasan yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan alasan belas kasih Bapa, dengan sikap hati penuh belas kasihan. Lakukan itu. Perbaiki mesbah, seperti Elia memperbaiki mesbah Tuhan, seperti Elia menyembuhkan mesbah yang sudah diruntuhkan itu. Tidak ada kata terlambat. 3,5 tahun kekeringan segera dihapus dengan hujan yang lebat itu. Apapun situasi dan kondisimu saat ini, saudara-saudara, kaset Bapak sudah nemen kondisi ini, Bapak kaset, wis kadung, nasi dari bubur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau belas kasih Bapak sudah turun atasmu, maka air bah itu akan diganti dengan pelangi yang indah. Rana mataku siku mikiaku, rana masiku, rana masu. Bapak, kami tahu hatimu penuh belas kasihan. Hatimu begitu baik, penuh belas kasihan. Dan ini tidak biasa-biasa ukurannya. Hebat atas kami semua, Tuhan. Tapi sering kami hitung-hitungan, Tuhan.
Bahkan untuk menyembah Engkau 5 menit saja kadang tidak mau. Kadang menyempatkan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah saja tidak mau. Banyak alasan kami pakai Tuhan untuk tidak mau. Tetapi hari ini kami tahu bahwa hatimu itu penuh belas kasihan. Hatimu lembut sekali Tuhan, mudah tersentuh sebenarnya Tuhan. Hatimu penuh belas kasihan ya Tuhan. Dan hari ini kami belajar mengenalinya. Karena kami tahu bahwa pengenalan akan Engkau lebih berharga dari persembahan itu sendiri. Biarlah hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau itu segalanya bagi kami. Bahwa belas kasihan-Mu dahsyat atas kami Tuhan. Supaya kami boleh melakukan persembahan kami, menyembah, memuji Engkau. Karena Engkau baik, karena belas kasihan-Mu dahsyat atas kami. Dan kami tahu hari ini Tuhan, bahwa Engkau lebih menyukai belas kasihan daripada korban sembelihan. Seringkali kami dengan jumawa mempersembahkan persembahan kami, baik persembahan secara materi kami lakukan dengan jumawa, dengan sombong hati. Seakan-akan kami berkuasa atas harta itu atau kekuatan kami sendiri. Seringkali memuji Tuhan karena kami sadar, oh suaraku merdu, aku ahli menyanyi. Kadang-kadang memuji Tuhan karena merasa aku ahli menyembah Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan bahwa Engkau lebih menyukai hati yang dipenuhi belas kasihan. Ajar kami Tuhan mulai saat ini Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan yang baik, yaitu hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami melakukannya karena Engkau baik, karena kebaikan-Mu dipenuhi belas kasihan dan hebat atas kami. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk mulai berbelas kasihan, supaya hati kami penuh dengan belas kasihan, supaya hati kami penuh dengan pengampunan, supaya penyembahan kami, pujian kami, persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan mesbah-mesbah yang sudah runtuh boleh dibangun kembali. Mesbah-mesbah yang sudah lama tidak melakukan persembahan di hadapan-Mu, Engkau perbaiki lagi Tuhan. Supaya Kau berikan kami ketabahan, kekuatan untuk mulai menyembuhkan mesbah-mesbah kami Tuhan di hadapan-Mu. Supaya kami boleh memulihkan Tuhan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Supaya belas kasih di dalam hati kami berjumpa dengan belas kasih di hati-Mu Tuhan, menghasilkan perkara-perkara dahsyat dan ajaib yang Bapa. Tuhan, kami tidak mampu melakukannya sendiri, tetapi biar Roh-Mu yang berkuasa atas kami, memulihkan semangat kami yang sudah runtuh untuk kembali bersemangat. Kami boleh naik ke atas gunung Karmel itu Tuhan, mulai memunguti batu-batu itu Tuhan, dan membangun ulang mesbah kami di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu di akhir zaman ini Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami rindu masuk dalam bilangan itu Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami dengan sikap yang benar Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami karena Engkau terlebih dulu sudah mempersembahkan hidup-Mu buat kami. Sebab Engkau terlebih dulu sudah penuh belas kasihan atas kami, dan kami mempersembahkannya juga dengan sikap belas kasihan, supaya kami Tuhan merelakan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu saling berbicara kepada masing-masing pribadi, supaya Engkau menolong mereka semua boleh menyehatkan mesbahnya masing-masing di hadapan-Mu, supaya ada pemberesan di hadapan-Mu Tuhan, supaya mesbahnya kembali mengepulkan asap yang harum
menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai bicara, biar rohmu sekalian bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktu ini, biar Tuhan memberkati saudara sekalian.